الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وعنده كالأحزاب وحدا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. نحمده إلا أيام مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله الذي قرأ الصيام أعياد الصفات لعباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. معاشر المسلمين والمسلمات sidang jemaah Idul Fitri rahimahumullah. Alhamdulillah, pada hari ini pun kita sudah sampai pada penghujung bulan suci Ramadan, yakni hari yang dinanti-nantikan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia. Hari bahagia penuh berkah serta penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yakni hari raya Idul Fitri. Tak lupa pula kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat melewati tugas dari Allah Subhanahu wa taala berupa menjalankan perintahnya sebulan penuh berpuasa, menjaga keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan ridha dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan suci Ramadan, lapar dan haus kita lawan demi menjalankan perintah Allah. Setiap anggota tubuh kita puasakan demi membuktikan pengabdian kita sebagai hamba Allah yang muttaqin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari hari yang fitri, mari kita ungkapkan rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membesarkan asma Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Dalam sholat kita rendahkan hati kita, kita letakkan di atas sajadah
seraya mengucap sembah sujud kita di hadapan Allah Subhanahu Rabbul Alamin dengan mengucapkan yang maha tinggi, Subhana Rabbi'ala, Subhana Rabbi'ala, Subhana Rabbi'ala. Maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah yang maha tinggi. Kita alami kerendahan, kelemahan dan kekecilan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari akan ketinggian, kekuasaan dan kebesaran Allah Rabbil Alamin. Dialah Allah yang sewaktu-waktu mengambil nyawa kita, memisahkan kita dari keluarga kita, harta, jabatan atau apapun yang kita cintai. Dialah Allah yang setiap saat melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, melindungi kita, merawat kita, dan menjaga kita. Tapi karena kesibukan manusia, karena cinta dan kesenangan manusia kepada dunia, atau karena kelelahan mempertahankan hidup, mengakibatkan kita lupa kepada Allah yang memberikan kehidupan di dunia ini sebagai kenikmatan darinya. Pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Ramadan yang mulia agar Allah perintahkan agar kita untuk senantiasa mentaati segala perintahnya, untuk mengatasi segala godaan dan menundukkan segala bisikan nafsu angkara murka yang selalu membisikkan tipu dalam hati di saat perut kita dalam keadaan kosong, sehingga tidak sedikit di antara kita yang tipis imannya tergelincir, dan jadilah bulan suci Ramadan bagi mereka seperti bulan biasa. Bahkan kadang dalam sifat-sifat kemanusiaan kita berubah menjadi sifat-sifat hawanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Itulah perlunya adanya bulan suci Ramadan untuk menjadikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kembali kepada fitrah kesucian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bahkan terkadang kita tidak lagi memiliki rasa kemanusiaan. Kita seperti harimau sudah siap memangsa orang lain. Bila kita berdagang, kita bangga. Bila meraup banyak keuntungan dengan menipu, memperdayakan dan menjatuhkan orang lain. Bila kita atasan, kita bangga dengan merasa puas tidak memberikan hak-hak bawahan, mengambil hasil keringat mereka, menakut-nakuti mereka sampai mereka tidak berdaya. Bahkan tidak sedikit pegawai buruh yang mengorbankan iman demi sesuatu nasib. Oleh karena itu berfirman Allah Subhanahu wa taala, orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dari sebagian lain adalah sama. Mereka menyuruh untuk membuat mungkar dan melarang berbuat ma'ruf, dan mereka menggenggam tangannya. Nasullah fa nasyahum, mereka telah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasiqin. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Inilah orang-orang yang dilaknat sehingga jauh segala-galanya, termasuk tidak dapat merubah nasib hidup mereka. Lupa kepada Allah menyebabkan kita lupa kepada kemanusiaan. Bukankah Allah dalam melihat kita yang sudah gelap dengan maksiat, tangan-tangan yang berlumuran dengan dosa, dan tubuh-tubuh yang kotor berlumuran dengan noda, pada Idul Fitri ini, setelah kita membesarkan asma Allah, setelah kita ruku dan kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setelah sebulan penuh kita puasa di siang hari dan tarawih di malam hari, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mensucikan diri kita, mengembalikan kita kepada kemanusiaan, kita pada fitrah kesucian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan ibadah puasanya. Sesungguhnya seluruh ajaran Islam adalah mensucikan manusia, yakni menampilkan kembali sifat kemanusiaan, yakni kalimat tauhid, syahadat, mensucikan akidah manusia, membersihkan diri
manusia dari kemusyrikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat mensucikan jiwa untuk senantiasa mengingat kepada Allah. Aqimis shalah lizikri, dirikan salat, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Dan saum atau Ramadan, puasa Ramadan mensucikan nurani manusia untuk mengendalikan hawa nafsu penuh segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat yang telah kita keluarkan adalah mensucikan harta dan diri kita dengan membersihkan atau memberikan sebagian kelebihan harta kita bagi orang-orang yang memerlukan. Dan haji adalah mensucikan kehidupan kita, mengurangi seluruh perjalanan hidup kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan ketakwaan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengabdian dan ucapkan istighfar, takbir, tasbih, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita ingat kembali dan kita amati bersama, mungkin pada tahun yang lalu ataupun pada bulan Ramadan yang lalu, kita masih berkumpul bersama dengan keluarga, masih berada dalam pelukan sang ibu dan masih merasakan cinta dan kasih sayang dari ayah, seorang tua yang seraya menjadi cahaya dalam kegelapan, jadi penuntun dikala kita jatuh, membina dan merawat kita mulai dalam kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi anak yang tidak mau berterima kasih? Akankah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyum bibir mereka yang berkorban membina dan merawat kita? Mohon maaflah kepada kedua mereka. Mengapa kita menjadi anak yang terbaik, menjadi anak yang soleh dan solihah? Mengapa kita mendapatkan pendidikan yang baik? Mengapa kita mendapatkan rezeki yang berkah? Demikianlah, itu tidak lain dan tidak bukan adalah berkat doa ayah dan ibu kita semua. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang penuh berkah ini, khatib mengetuk hati setiap iman kita yang hadir pada kesempatan yang berkah ini. Seluruh amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, infak kita, sedekah kita, zakat kita, bahkan haji dan umrah kita, seluruhnya ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau ayah dan ibu kita belum meridai seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak yang durhaka, yang hari ini selalu menyakiti hati kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa saat yang lalu, pada tahun yang lalu, ketika atau kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah memukul ayah dan ibu kita. Berapa kali kita mendobrak pintu, berapa kali kita menggeretak ayah dan ibu kita, bahkan menjadi musuh dalam hidup dan kehidupan kita. Istighfar, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jikalau hari ini masih ada anak yang hadir di masjid yang mulia ini, yang hadir di musola ini, yang barokah ini, yang masih punya dosa kepada ayah dan ibu, sesungguhnya sholatmu tidak akan diterima oleh Allah, infak sedekahmu ditolak oleh Allah, bahkan puasa hajimu sah, tetapi tidak diterima seluruhnya di hadapan Allah jikalau masih ada dosa dan noda yang pernah kau titipkan lewat lisan kita kepada ayah dan ibu kita. Seluruh hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melihat dan mengenang seluruh perjuangan ayah dan ibu kita. Semua tatap wajah ayah ibumu yang masih mampu
mampu melihat ayah ibunya tersenyum bahagia adalah satu nikmat yang tak terhingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menatap wajah seseorang ibu dan ayah. Siapa anak menatap wajah ayah dan ibunya adalah salah satu ibadah yang terbaik. Tapi mengapa kita selalu melihat dan memandang wajah ayah ibu kita dalam tatapan yang sinis? Kenapa? Dan kenapa? Mungkin hanya harta belaka, mungkin karena harta warisan, sehingga kita menentang orang tua kita, sehingga kita berbuat semena-mena di hadapan ayah dan ibu kita. Coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kita ke muka bumi ini. Darah bercucuran, keringat tidak lagi berhenti. Ibu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap lisan yang keluar dari bibirnya adalah untuk anaknya. Demi Allah, mengapa kita hari ini kita menjadi anak yang sukses? Tidak lain dan tidak bukan adalah doa dari ayah dan ibu kita. Setiap malam ibu kita berdoa, ya Allah, jadikan anakku anak yang saleh. Ya Allah, jadikan anakku anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang terbaik. Jadikan nasibnya lebih baik ketimbang ayah dan ibu kami. Demi Allah, saat ini dikala kita sukses dan kita sudah mendapatkan harta layak, setelah kita menjadi anak yang terbaik menurut ayah dan ibu kita, kemana semua anak-anaknya? Terkadang setelah kita sukses, kita lupa dengan ayah dan ibu kita. Kalau ayah dan ibu kita kaya anaknya seperti raja, tetapi terkadang jikalau kita sudah sukses, terkadang orang tua kita jadikan sebagai guru, bahkan kita jadikan orang tua kita sebagai pembantu. Istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tataplah wajah ayah ibumu, kata Nabi, dengan tatapan kasih sayang. Maka siapa anak yang menatap wajah ayah ibunya dengan kasih sayang, maka pahala yang terbesar baginya tidak lain dan tidak bukan adalah haji yang mabrur. Min walidaini, kata Nabi Muhammad SAW. Siapa anak, kata Nabi, yang datang menatap wajah ayah dengan tatapan kasih sayang maupun ibunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya kitabullah lahul hajjah mabrura, maka Allah akan menuliskan baginya satu pahala haji yang mabrur. Tapi mengapa kita selalu menyakiti hati ayah dan ibu kita? Istighfar. Anak yang hari ini yang masih mampu menatap wajah ayah ibumu, tataplah wajah ibumu dengan ayahmu dengan kasih sayang. Berapa lama engkau akan menatap wajahnya, senyumannya indah yang layak dari bibirnya, senyumnya indah yang keluar dari keikhlasan kepada anak-anaknya. Senyum ibumu, senyum ayahmu, tidak ada politik di dalamnya, tidak ada kamuflase di dalamnya, ikhlas kepada kita. Coba kita lihat perjuangan ayah ibu. Dikala kita sakit, ibu tidak tidur dari pagi ketemu pagi, dia gendong anaknya. Ibu menangis dalam doanya berkata, ya Allah, sembuhkan sakitnya anakku. Kalau perlu saya, ibunya yang menggantikan sakitnya. Setelah ibu kita semakin hari semakin tua, kulitnya semakin habis, semakin keriput, ibu kita semakin hari semakin rentak, butuh pengawasan oleh anak-anaknya. Ibu kita jatuh sakit, kemana semua anak-anaknya? Kita hanya sibuk dengan urusan dunia, kita hanya sibuk dengan diri kita masing-masing. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ibu kita
ibu yang ikhlas, ayah yang ikhlas dan tulus merawat kita, ibu yang tidak ada duanya, ayah yang tidak ada duanya, tidak ada rezekinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu datang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man aqawan nas bihukmi?" Sahabati, ya Rasulullah, pada siapa saja aku harus berbuat baik dalam kehidupanku, ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ummuka, ibumu." Setelah itu siapa lagi, ya Rasulullah? Qala ummuka, setelah itu ibumu. Kata Nabi, setelah itu siapa lagi, ya Rasulullah? Qala thumma ummuka, setelah itu ibumu. Thumma abuka, setelah itu ayahmu. Ibu, setelah itu ayah. Tetapi mengapa kita selalu mengesampingkan ibu kita, bahkan kita lebihkan nomor satukan yang lain ketimbang ibu kita dan ayah kita? Ibu yang siang malam cintanya tidak pernah pudar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, jikalau ada anak yang punya banyak masalah, sekalipun anak itu ahli dosa, ahli pendosa, bahkan ahli maksiat, anak itu narkoba, sabu-sabu, anak itu tidak ada baiknya, pembunuh sekalipun, tidak ada lagi masyarakat yang mau menerimanya, bahkan istrinya sudah mengusirnya. Coba engkau kembali kepada bantuan ibumu. Coba engkau kembali kepada bantuan ibumu. Coba engkau kembali kepada bantuan ibumu. Ibu akan menerima anaknya dengan lapang dada. Apa yang akan keluar dari lisan ibu? Sabar anakku, aku akan tetap mencintai dan menyayangimu nak. Itu ucapan yang akan selalu keluar dari lisan ibu ayahmu atau ayah kita yang ikhlas, yang tulus, tidak pernah ada duanya. Coba kita lihat kembali, sewaktu ibu ayah kita berjuang menyekolahkan kita, ada yang bertiga bersaudara, ada yang berempat bersaudara, bahkan berlima, bertujuh, bahkan ada sampai 10 bersaudara. Coba kita ingat bagaimana perjuangan ibu dan ayah kita. Ibu siang dan malam mengumpulkan uang untuk anak-anaknya, menyekolahkan kita, gali lubang, tutup lubang. Ayah keluar siang, panas kepanasan, hujan kehujanan, panas terik, tidak pernah ia pedulikan. Hujan deras tidak pernah ia hiraukan. Ayah benteng tulang, peras keringat untuk kita. Demi Allah, setiap tetes air keringat ayahmu, setiap tetes keringat ibumu tidak bisa engkau bayar dengan dunia seluruh isinya. Ikhlasnya ayah ibu kita mengurus kita tidak akan mungkin kita gantikan dengan seluruh emas berlian yang di muka bumi ini. Istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh berkah ini. Coba kita lihat perjuangan kedua orang tua kita. Coba kita lihat bagaimana perjuangan seorang ibu. Ibu siap dari lubang tutup lubang. Jikalau anaknya butuh pendidikan, butuh yang lain, ibu dapat pinjam kiri kanan. Ibu tidak menghiraukan malunya lagi. Dia datang ke rumah sana keluarganya, familinya, pinjam uang untuk anak-anaknya. Bahkan coba kita lihat ibu kita yang ikhlas cintanya kepada kita. Lahmatul kholisu, tidak ada keraguannya di dalamnya, tidak ada campur baur di dalamnya. Ibu mengurus kita siang dan malam, menyekolahkan kita. Ikhlasnya ibu mengumpulkan uang untuk kita, kesiapan kita setelah kita menjadi kaya raya, punya keuangan yang mapan, rezeki yang mampan, makna semua anaknya. Ayah ibu rela tinggal di rumah gubuk, asalkan semua anaknya tinggal di rumah yang baik. Ikhlasnya ayah dan ibu kepada kita tidak ada duanya. Olehnya itu
Tidak salah kata Nabi Muhammad SAW, seorang anak tidak akan pernah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala jika tidak ada ridha dari kedua orang tuanya. Tidak akan diterima puasamu, tidak akan pernah diterima seluruh amal ibadahmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau belum ada ridha seorang ibu, ridha Allah fil walidain. Allah terdapat ridha kedua orang tuamu dan murkanya Allah pada kedua murkanya orang tuamu. Olehnya itu di kesempatan yang singkat ini, khutbah Idul Fitri ini, yang pertama ini semuanya yang hadir, yang masih mampu menatap wajah ayah ibunya, datanglah menatap wajah ibumu dengan tatapan kasih sayang, yang masih mampu mencium jari jemari ayah dan ibu. Ciumlah tangannya sebelum keduanya ditimbun atau tertimbun tanah, sebelum keduanya masuk ke dalam kuburan alam barzakh. Mungkin hari ini anak yang sudah tidak bisa menatap wajah ayah ibunya, hari ini masih merasakan sedih teramat sangat rindu menatap wajah ibunya. Dalam doa berkata, "Ya Rabb, hari ini kami rindu menatap wajah ayah ibu kami. Kami rindu menatap wajah yang ikhlas kepada kami anak-anaknya. Tetapi ya Rabb, kami adalah makhluk yang terbatas. Kami adalah makhluk yang akan tidak punya apa-apa. Aku lebih cinta ayah ibu kami ketimbang diri kami. Oleh karena itu, ya Rabb, masih ada harapan kami kepada Engkau ya Rabb. Masih ada harapan kami kepada Engkau ya Rabb. Pertemukan kami kepada ayah ibu kami kelak di dalam surgamu bersama Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Seluruh yang hadir sidang jemaah Idul Fitri yang insyaallah dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang penuh berkah ini kembali kita untuk ketuk hati iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulurkan tangan kita kepada saudara-saudara kita. Mungkin bukan hanya kepada kedua orang tua kita, mungkin kepada saudara-saudara kita sendiri, handai tolan, famili kita. Mungkin kita pernah memutus tali silaturahmi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berkah ini kita sama-sama berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saling mengulurkan tangan agar setiap salah dan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya terhapuskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saudara dan saudara lainnya saling mengulurkan tangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saling memaafkan dengan dosa dan kesalahan sebelum kedua belah tangannya berpisah, maka Allah telah menggugurkan dosa-dosa keduanya. Sebab Allah Subhanahu merahmati dan meridai kita dan menjadikan kita yang semua hadir pada kesempatan yang berkah ini adalah saudara terbaik, ikhwan billah, saudara terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ambilkum aba'ukum tabiakum abna'akum, berkatilah kepada ayah ibumu, maka insya Allah anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Siapa anak hari ini durhaka kepada ayah ibunya, mohon maaf, jangan salahkan jika esok lusa anak kita durhaka kepada kita. Siapa menantu hari ini yang tidak baik dengan mertuanya, mohon maaf, jangan salahkan jikalau esok lusa kita punya menantu kita tidak baik kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha adil dan maha zalima. Siapa yang menzalimi pasti akan dizalimi, dan Allah maha adil. Setiap manusia Allah Subhanahu wa taala akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kullu nafsin, setiap manusia, kata Allah, azzalmanahu tayrahu ummuhikan, kami akan gantungkan kitab mereka di leher mereka masing-masing. Wa khurji lahu yaumul qiyamah kitaban ya'um masyura, pada hari kiamat
kitab mereka dalam keadaan terbuka. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, "Iqra kitab, baca kitab kalian." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba." Cukuplah kalian sebagai penghisab, sebagai penghitung atas amal ibadah kalian di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita dan mengampunkan dosa-dosa kita, bil khusus dosa kepada kedua orang tua kita dan dosa ayah ibu kita yang sudah mendahului kita, yang masih hidup orang tuanya. Berdoalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memanjangkan umur kita keduanya agar kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada keduanya, dan yang sudah tidak ada orang tuanya masih ada harapan bagi kita untuk mendoakan ayah ibu kita minimal 5 kali sehari semalam. Allahumma ighfir walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa ayah ibu kami, dan ampunilah keduanya, kasihilah keduanya sebagaimana keduanya mengasihi kami. Semoga apa yang Khatib sampaikan pada kesempatan ini yang penuh berkah ini mengetuk setiap hati, setiap iman kita untuk senantiasa beramal soleh, beramal baik, mengerjakan kebaikan, amal ma'ruf nahi munkar, dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita menjadi umur yang panjang dan diberkahi dan bermanfaat, dan insya Allah kita akan bertemu di Idul Fitri yang akan mendapat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wafaqa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiq wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi ra'ati mu'allim wa anna Allah amarakum bi'amrin 'azim. أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا كلام والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المتخلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن منها بل قلنا هذا فحاصا ومن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز المسلمين وأعزل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Demikianlah pembacaan khutbah pada Idul Fitri. Selanjutnya kita mengikuti secara bersama-sama tahlilan